Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Irfan Ardiansyah dengan NIM 53024222016. Dan di kesempatan kali ini kita mau membahas mengenai persamaan regresi linear sederhana, di mana untuk regresi linear atau regresi ini digunakan tujuannya untuk mengetahui hubungan atau korelasi antara dua variabel, yaitu variabel bebas atau X dan juga variabel tak bebas atau variabel Y. Dan di video kali ini kita akan mencoba membuat sebuah program untuk menguji sebuah regresi linear sederhana, di mana kita akan membuat bagan atau grafik persamaan dari regresi linear sederhana menggunakan bahasa pemrograman dari Python. Nah, langsung saja. Jadi di sini kita sudah mempunyai sebuah data yang berkaitan dengan analisis hubungan antara kalori dan konsumsi kalori per hari dan juga berat badan pada mahasiswa. Di sini kita mempunyai 10 data mahasiswa, di mana kita akan membuat sebuah program yang nantinya kita bisa menganalisis bagaimana hubungan antara berat badan dan juga konsumsi kalori per hari seperti pada grafik yang ada di depan layar ini. Nah, langsung saja bagaimana cara kita untuk membuat sebuah analisis atau sebuah uji regresi menggunakan bahasa pemrograman Python. Yang pertama, langsung saja kita di sini menggunakan aplikasi Google Colab yang bisa langsung diakses melalui laptop maupun komputer. Nah, sebenarnya dari data tabel yang sudah ditentukan, di sini kita memiliki dua buah variabel utama, yaitu variabel kalori atau variabel X dan juga variabel berat badan atau variabel Y. Nah, sehingga kita membutuhkan variabel di sini. Yang pertama kita buat variabel bernama kalori. Variabel kalori ini menyimpan list mengenai kalori dari masing-masing data mahasiswa mulai dari 530 sampai 512. Dan di sini untuk mempercepat, di sini saya akan langsung mengcopy saja untuk data kalorinya di sini. Selanjutnya kita perlu variabel kedua, yaitu variabel Y atau variabel dari dimana sama ini terdiri dari beberapa list di dalamnya. Ketika kita kembalikan ke langkah-langkah yang ada, pertama kita udah menentukan tujuannya, dimana kita akan menganalisis bagaimana korelasi atau hubungan antara konsumsi kalori per hari dengan juga berat badan. Kemudian kita juga sudah mengidentifikasi variabel-variabelnya, yaitu variabel X-nya mana dan juga variabel Y-nya mana di sini. Nah, setelah itu kita akan melakukan pengumpulan data tersebut dalam bentuk tabel, dan juga kita akan menghitung X kuadrat, Y kuadrat, dan juga X dikali Y-nya. Untuk menghitungnya, kita akan membuat sebuah variabel baru, di mana kalau tadi kalori itu X, jadi kita akan membuat kalorinya X kuadrat seperti ini, X2. Nah, karena kita akan menggunakan linked list atau kita akan menggunakan list, jadi kita perlu sebuah variabel yang bisa menampung sebuah list. Rumusnya yaitu kita akan mencari X kuadrat, itu tinggal kita masukkan saja X kuadrat sama dengan dalam kurung kalori dikali dengan kalori. Nah, namun ini hanya bisa untuk mengalihkan hanya satu indeks saja. Oleh karena itu kita perlu membuat sebuah perulangan di sini, dimana for kita pakai pengulangan for i, dimana i itu dia ada di dalam range len dari list kalori. Nah, dimana X2 nya adalah kalori dikali dengan kalori. Kemudian setelah kita menentukan X kuadratnya, kita juga menentukan Y kuadratnya. Kuadratnya yaitu sama dengan berat dikali dengan berat. Kemudian untuk yang terakhir kita akan mencari X dengan Y-nya. X dengan Y itu sama dengan kalori dikali berat. Nah, di sini sama. Untuk di atas kita juga perlu mencantumkan variabelnya, ini akan berubah menjadi variabel list. Oh iya, lupa. Karena kita menggunakan perulangan, jadi kita harus memberi indeksnya, lupa diberi indeks seperti ini. Nah, di sini kita sudah sudah menemukan mengenai jumlah untuk X2, Y2, kemudian juga X dikali Y-nya dari semua variabel atau dari semua nilai variabel yang kita butuhkan. Kita sudah menemukan semua datanya di sini. Kita sudah menghitung datanya yang ada di sini. Kemudian selanjutnya, karena untuk menghitung konstanta A,
untuk menghitung konstanta A dan juga regresi B, kita memerlukan nilai sum atau nilai sigma dari tiap-tiap variabelnya. Jadi kita akan mencari nilai sigma atau sum dari setiap variabel, yaitu kita akan mencari sigma x, kemudian sigma x kuadrat, sigma y kuadrat, dan juga sigma xy. Nah, dimana untuk nilai dari tiap-tiap variabelnya sendiri kita bisa hitung di dalam fungsi perulangan yang ada, dimana contoh untuk kita bisa menghitung sebuah x sumnya, jadi kita butuh sebuah variabel x sumnya lagi. Jadi kita langsung saja tentukan untuk variabel nilai x sum itu sama dengan 0, kemudian untuk x2 sumnya juga sama dengan 0, kemudian untuk y sumnya juga sama dengan 0, kemudian sama juga dengan y2 sum. Kita langsung kasih data atau kita langsung kasih variabel angkanya, kita kasih nilai angka 0 seperti ini. Sehingga di sini kita bisa menghitung variabelnya, yaitu x sumnya ini adalah x sum, atau kalau pertama jadi nilainya 0 ditambah dengan x, ini ditambah dengan x itu berarti kalori, ditambah dengan kalori per indeksnya. Jadi nanti setiap perulangan nilainya akan terus menambah sampai variabel atau nilai terakhir, indeks terakhir dari variabel itu dijumlahkan semuanya. Nah, untuk yang lainnya juga sama, mengikuti untuk konsep penulisan kodenya seperti ini. Lalu kita akan mengeluarkan outputnya menggunakan fungsi print saja. Oh ya, jadi karena untuk variabel dari sumnya ini kita tidak usah untuk membuat sebuah tipe list, jadi kita hapus saja yang ininya. Jadi langsung saja kita run. Oh ya, jadi di sini karena variabel x2 kemudian variabel y2 dan juga variabel xy, ini variabelnya ini tidak ada di variabel yang ini. Jadi untuk jadi kita tidak bisa langsung menuliskan seperti ini, x2 sum sama dengan x2 sum ditambah x2, karena untuk nilai atau indeks dari variabel x2 ini sendiri belum ada, karena ini baru dimasukkan setelah pengulangan. Jadi untuk mengatasinya kita pakai fungsi dari append, sehingga nanti setelah dilakukan pengulangan x2 nya dari nilai kalori I dikali kalori I langsung membuat sebuah variabel baru dengan indeks pertama yaitu x2. Nah, untuk hasilnya ini sudah keluar, walaupun ini hasilnya sebenarnya berantakan hasilnya karena x2, y2 dan juga xy ini sudah dikasih .append. Jadi untuk printnya atau outputnya kita keluarkan dari perulangan saja, sehingga untuk datanya bisa lebih rapi. Nah, sehingga data yang dihasilkan itu bisa menjadi lebih rapi, dimana untuk variabel dari kalori dan berat kita udah menentukan di awal. Kemudian untuk variabel x2, y2, xy nya kita sudah menemukan sekaligus dengan sigma atau nilai sigma dari masing-masing variabelnya, mulai dari sigma x kuadrat, sigma y dan juga sigma y2 serta sigma y sum seperti ini. Nah, sebenarnya untuk dibuat seperti ini saja ini sudah bisa. Namun buat teman-teman yang ingin lebih bagus lagi, bisa dibuat seperti ini menggunakan fungsi table dari table seperti ini. Nah, namun karena kita hanya membahas mengenai konsepnya saja, jadi cukup untuk datanya kita tampilkan dengan bentuk seperti ini. Nah, setelah kita menemukan nilai dari masing-masing membuat table dan total dari masing-masing variabelnya seperti x2, y2 dan lain sebagainya, langkah selanjutnya kita akan menghitung konstanta A dan juga regresi dari B dengan rumus yang sudah disediakan di sini, di mana rumusnya adalah n dikali sigma dari xy dikurangi dari sigma x dikali sigma y dibagi n dikali sigma x kuadrat dikurangi sigma
X dikuadratkan. Nah, bagaimana cara kita untuk menuliskannya? Di sini saya contohkan salah satu saja dan nanti kita langsung akan kopas dari kode yang sudah saya buat sebelumnya. Nah, kita butuh variabel B baru. Langsung saja kita tulis, karena n adalah jumlah data. Jadi untuk kita bisa menentukan jumlah datanya, karena di sini datanya ada 10, jadi kita bisa langsung tuliskan 10 seperti ini. Atau kita bisa tanpa menghitung data yang ada, jadi kita biarkan sistem yang menghitungnya. Jadi kita tinggal menuliskan saja len seperti ini, len dari kalori, dimana len dari kalori ini ada 10 list atau ada 10 item seperti itu. Kemudian dimana B ini sama dengan, nah B nya 1302771302777 sama kan 1302777. Jadi tinggal kita teruskan. Namun sebelum kita meneruskannya, kita beli kurung lagi, kita kasih kurung lagi, jadi nanti tidak berantakan untuk rumus yang sudah dibuat. Kemudian kita bagi dengan n kali sigma x kuadrat. Jadi dikali dengan, kita ulangi tadi yang sama, yaitu kita dengan len dari kalori, kemudian kita kalikan dengan sigma dari x kuadrat. Jadi x2 sum seperti ini, kemudian dikurangi dengan sigma x yang dikuadratkan. Jadi dikurangi dengan x sum yang dikali dengan x sum seperti ini. Kita kasih dalam kurung lagi, ya seperti ini. Oke, coba kita run hasilnya. Apakah sama? Ya, untuk hasilnya sama, yaitu 0,14897 yang sampai bla 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 sekian. Nah, ini adalah nilai dari B-nya. Kemudian kita akan menentukan nilai dari A-nya, juga sama seperti tadi. Nah, untuk menghemat waktu, langsung saja kita kopikan. Oke, kita run. Nah, untuk hasilnya sama 2,608 sekian. Nah, langkah selanjutnya kita bisa memvisualisasikan menggunakan tabel seperti ini. Nah, kita bisa memvisualisasikan data ini menggunakan tabel seperti ini. Kita bisa menggunakan tabel dari Matplotlib library seperti ini datanya. Nah, ini adalah script yang bisa dipakai untuk menampilkan grafiknya. Dan di sini sebenarnya kita sudah bisa membaca atau menganalisa korelasi atau hubungan antara hubungan dari konsumsi kalori per hari dan juga berat badan, dimana grafiknya ini adalah naik seperti ini. Jadi bisa kita simpulkan bahwa semakin banyak kalori yang kita konsumsi per hari, maka berat badan ini semakin bertambah. Jadi ada korelasi atau hubungan. Nah, sekarang pertanyaannya adalah seberapa persen korelasi atau hubungan, atau seberapa persen pengaruh dari konsumsi kalori per hari terhadap berat badannya. Nah, sehingga kita masih harus meneruskan lagi untuk proses regresinya, yaitu kita akan mencari korelasi atau R-nya. Kita akan mencari persentase dari R-nya menggunakan rumus yang sudah ada di sini, yaitu rumus koefisien korelasi R. Sebelumnya kita perlu library import math. Kenapa? Karena kita menggunakan, di sini ada akar di sini. Jadi kita harus mengimportkan library dari math terlebih dahulu. Kemudian kita bisa menghitung dari korelasi R-nya dengan rumusnya yang pertama, yaitu N karena tadi ketika diambil. Nah, udah selesai.
sudah kita lakukan banyak sekali penyelesaiannya. Jadi eh, hati-hati dalam meletakkan sebuah kurungnya seperti ini. Nah, jadi kita sudah bisa membuat sebuah hasil analisis di mana korelasi atau hubungan antara X atau konsumsi kalori per hari dengan Y atau total berat badan itu punya korelasi sebesar 95 0,95 atau punya korelasi sebesar 95%. Artinya 95% orang yang mengkonsumsi kalori itu semakin banyak, maka untuk total berat badan atau jumlah berat badannya dari orang tersebut akan bertambah. Jadi seperti ini adalah sebuah konsep dari regresi linear sederhana. Nah, ini adalah konsep sederhananya seperti ini. Nah, mungkin untuk mencobanya kita bisa mencari data yang lain seperti ini. Kita mencari sebuah nilai antara rata-rata suhu ruang dengan jumlah cacat. Ya, jadi kita tinggal bisa masukin saja semuanya. Kita bisa masukkan semuanya. Kita coba masukkan antara dari 0,24 sampai ke 27. Kita coba masukkan dan coba kita akan analisa berapa hasilnya. Oke, dari rumus atau dari pemrograman yang sudah kita buat bersama seperti ini. Nah, langsung saja untuk datanya kita ganti. Oke. Nah, di sini kita sudah menemukan nilai X-nya dari 576, kemudian 484, 441, 400 dan juga seterusnya. Kemudian nilai dari X2-nya ada 100, kemudian 25, 36, 9 dan seterusnya. Untuk nilai XZ-nya 240, 110, 126, 60, 132 dan seterusnya. Kemudian untuk nilai sigmanya juga kita bisa lihat di sini untuk nilai sigma X-nya ada 699, kemudian sigma Y-nya 282, kemudian untuk sigma sigma X kuadratnya 16487, kemudian sigma Y-nya adalah 31, sigma Y kuadratnya 3112 sama. Kemudian untuk sigma XY-nya adalah 6861 sama. Kemudian kita mencari konstanta A-nya minus 24,38 sama. Kemudian untuk koefisien regresi B-nya 1,449 sama 1,45. 95% perubahan suhu ruangan itu mempengaruhi dari jumlah cacat produksi. Nah, seperti ini adalah konsep dari sebuah regresi linear sederhana. Ya, semoga video ini bisa dipahami dengan bersama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.